Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Putri Afganis, NIM O01201112 dari kelas teori C. Di sini saya akan melakukan uji one way ANOVA dengan menggunakan SPSS. Oke, di sini saya akan melakukan tutorial uji one way ANOVA dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya kita harus tahu konsep dasar dari uji one way ANOVA. Istilah lain uji one way ANOVA adalah uji ANOVA satu faktor. Uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Untuk persyaratan penggunaan uji one way ANOVA yaitu yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen atau tidak berhubungan dengan yang lain. Nah, di sini saya kaitkan atau saya hubungkan dengan mata kuliah yaitu yang pertama basket, voli, senam, dan yang terakhir silat. Yang kedua yaitu variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal yang berupa bukan data angka. Variabel kontrol di sini juga sama dengan mata kuliah seperti yang nomor 1 tadi. Karena di sini bukan merupakan data angka, tetapi sebuah pengkategorian. Jadi syarat untuk uji one way ANOVA ini adalah dari data non-metrik untuk variabel faktor. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Jadi sebelum kita melakukan analisis uji one way ANOVA, kita menguji kenormalan data terlebih dahulu dan hasilnya harus normal. Dan yang keempat, varian antar kelompok harus homogeni. Nah, ini merupakan syarat-syarat atau prosedur sebelum kita menggunakan uji one way ANOVA untuk menganalisis data pada penelitian kita. Setelah kita sudah mengetahui konsep dasarnya, di sini saya sudah menyiapkan contoh kasus dan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, langsung saja di sini saya sudah menyiapkan contoh kasus seperti ini. Seorang peneliti ingin membandingkan sebuah cabang olahraga seperti basket, voli, senam, dan pencaksilat. Nah, di sini peneliti akan meneliti tentang yang pertama yaitu 1. Berapakah rata-rata cabur yang sering dilakukan di antara keempat cabur tersebut? Apakah terdapat perbedaan rata-rata dari aktivitas keempat cabur tersebut? 3. Aktivitas olahraga mana saja yang berbeda? Selanjutnya untuk data aktivitas olahraganya saya membuat 10 minggu, lalu berikutnya untuk langkah-langkah uji one way ANOVA yaitu 1. Melakukan uji normalitas data. 2. Melakukan uji homogenitas. Ketiga, melakukan uji one way ANOVA. Untuk dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas di sini adalah 1. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika data kurang dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan tidak normal. Oke, selanjutnya saya akan melakukan uji normalitasnya. Nah, yang pertama kita buka dulu SPSS di sini. Lalu klik variable view. Untuk name yang pertama di sini saya tulis X. Untuk desimalnya kita ubah ke 0. Setelah itu pada label kita tulis di sini cabur. Untuk values di sini kita tulis kode 1. Selanjutnya pada label kita beri nama basket. Add. Value yang kedua kita beri tulis 2. Lalu pada label kita tulis volley, lalu add. Setelah itu value ketiga pada label kita tulis senam, lalu kita add.
Yang keempat, pada label kita tulis pencak silat. Setelah itu kita add lagi. Lalu kita pencet OK. Sudah. Selanjutnya pada kolom name yang kedua di sini kita tulis Y. Lalu desimalnya juga kita nolkan. Setelah itu pada label di sini kita tulis aktivitas. Jika sudah, selanjutnya kita menuju ke data view. Lalu kita pindahkan dulu data yang sudah dibuat pada Excel sebelumnya tadi. Oke, kita copy data yang di Excel terlebih dahulu. Lalu kita paste di sini. Setelah sudah tercopy, selanjutnya kita di sini klik analyze, lalu descriptive statistics dan explore. Lalu kita pindahkan variabel X-nya pada factor list. Untuk aktivitas kita pindah pada dependent list. Klik. Selanjutnya kita klik plot, lalu centang pada normality plot with test. Setelah sudah seperti ini, selanjutnya kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini data yang pertama kali muncul adalah output deskripsi data atau variabel penelitian. Oke. Di sini ada N, yaitu sebagai jumlah, dan ada deskriptif, terdapat seperti median, min, nilai minimum, nilai maksimum, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya menuju pada output test of normality. Di sini kita akan mengkaitkan dasar pengambilan keputusan uji normalitas, yang mana jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Tapi sebaliknya, jika kurang dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan tidak berdistribusi normal. Nah, kita lihat pada kolom ini, pada nilai signifikan tersebut, data tersebut menunjukkan lebih dari 0,05, maka data ini dapat dikatakan berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Selanjutnya saya akan melakukan uji homogenitas, apakah data ini dinyatakan homogen atau tidak. Di sini untuk melakukan uji homogenitas dan one way ANOVA dapat dilakukan secara bersamaan. Langsung saja di sini kita klik analyze, lalu klik compare means,
lalu one way ANOVA. Nah, akan muncul kotak seperti ini. Lalu di sini pada cabur saya pindahkan ke faktor. Selanjutnya untuk aktivitas saya pindah ke dependent list. Lalu klik post hoc. Lalu kita beri tanda centang pada .key. Selanjutnya kita klik continue, lalu klik option, beri centang pada deskriptif dan juga centang pada homogeneity of variantes. Selanjutnya kita klik continue, lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini saya akan menginterpretasikan output uji one way ANOVA. Kita lihat pada bagian main. Untuk data pada basket memiliki rata-rata 3,50. Dengan demikian secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata aktivitas olahraga basket merupakan aktivitas dengan rata-rata yang paling tinggi, yaitu sebesar 3,50. Sedangkan pada cabur lainnya di bawah 3. Selanjutnya saya akan menguji kesamaan varian atau disebut dengan uji homogenitas berdasarkan output SPSS pada bagian test of homogeneity of variance. Di sini diperoleh nilai signifikan sebesar 0,248. Nah, di sini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat cabang olahraga tersebut yang dibandingkan tadi adalah sama atau disebut homogen, sehingga asumsi homogenitas pada uji one way ANOVA dinyatakan terpenuhi. Selanjutnya saya akan menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama ataukah berbeda. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA adalah 1. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka dinyatakan rata-rata sama. Lalu jika kurang dari 0,05 maka rata-rata dinyatakan berbeda. Berdasarkan pada output ANOVA di sini diketahui nilai signifikan yaitu 0,151, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat cabang olahraga tersebut dinyatakan sama secara signifikan. Selanjutnya kita mencari kelompok mana saja yang rata-rata seperti ini sama dan tidak sama, yaitu pada post hoc test. Pada pengujian TUTKEY HSD, yaitu pengujian perbandingan jamak untuk menunjukkan apakah rata-rata aktivitas olahraga tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, saya akan bandingkan rata-rata cabang olahraga basket dengan cabur voli. Angka perbedaan rata-rata untuk cabang olahraga tersebut adalah yaitu 0,700. Sementara itu perbedaan rata-rata aktivitas lebih besar antara minus 1,02 sampai dengan 2,42. Untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata aktivitas kedua cabang olahraga tersebut, maka kita harus melihat
apakah nilai signifikan hasil output SPSS nilainya itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan pada output multiple comparisons, diketahui nilai signifikan sebesar 0,692, maka dapat disimpulkan pada aktivitas cabang olahraga basket dan cabang olahraga voli adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata aktivitas secara deskriptif antara kedua cabang olahraga tersebut yaitu beda. Selanjutnya, untuk melihat kesamaan rata-rata pada aktivitas keempat cabang olahraga tadi, maka kita menggunakan output homogeneous subsets pada Tutke HSD seperti ini. Pada subjek 1 terdapat data cabor seperti ini. Artinya rata-rata aktivitas cabor tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.